Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Perselingkuhan berdarah di Mataram. Sebuah persidangan di kerajaan mengemparkan rakyat dan pejabat VOC. Dua pangeran Mataram, Pangeran Adipati Anom dan Pangeran Singosari, menjadi aktor utama persidangan. Kasus yang diperkarakan ketika itu adalah pembunuhan putra Pangeran Pekik, Raden Dobras, yang mayatnya ditemukan di dalam sebuah sumur. Dalam persidangan yang menghadirkan Sunan Mataram, Amangkurat I itu, putra mahkota, menuduh adiknya sebagai pembunuh Raden Dobras. Menurut kesaksiannya, suatu malam Pangeran Singosari mengundang korban makan malam dan setelah itu tidak pernah kembali pulang. Pangeran Singosari menyangkal pernyataan kakaknya itu. Menurutnya, pada malam tersebut setelah pulang dari masjid, Pangeran Singosari menjumpai seorang pencuri masuk ke rumahnya. Tanpa mengenal siapa pencuri tersebut, Pangeran Singosari langsung membunuhnya. Setelah mendengar penjelasan kedua Pangeran Mataram, persidangan menghadirkan para abdi istana Singosari. Dikisahkan sejarawan Belanda De Graaf dalam runtuhnya istana Mataram, Amangkurat I lalu bertanya kepada mereka mengenai keributan yang terjadi saat malam pembunuhan. Tetapi para abdi mengatakan jika malam itu mereka tidak mendengar ada keributan atau tanda bahaya apapun, sebagaimana tradisi yang berlaku di Mataram kala itu. Setiap ada keributan pasti ada bunyi bendera sebagai tanda bahaya. Mendengar jawaban para abdi, Amangkurat I menyatakan jika putranya tidak bersalah. Seandainya ada keributan, para abdi yang seharusnya bertugas membunyikan tanda bahaya karena tidak dibunyikan, artinya memang tidak ada keributan malam itu. Persidangan pun ditutup. Namun tidak lama setelah itu, Amangkurat I mengeluarkan titah yang tidak masuk akal. Melalui seorang mantri terkemuka, Sunan mengeluarkan titah agar 34 abdi Pangeran Singosari dibunuh di alun-alun. Keputusan terakhir itu sungguh menimbulkan keheranan, kata De Graaf. Ternyata bahwa kematian 34 orang pengikut Pangeran Singosari itu bukanlah berdasarkan hukum pengadilan, tetapi merupakan pembunuhan. Mengenai kisah sebenarnya dalam peristiwa pembunuhan tersebut tidak pernah ada yang tahu. Bahkan di antara kedua pangeran, pernyataan siapa yang bisa dipercaya juga tidak bisa ditebak. Mengingat ketika persidangan dilakukan, keduanya sedang terlibat masalah persaingan kekuasaan di sejumlah daerah milik pemerintahan Mataram. Mereka bisa saja saling menjatuhkan untuk melemahkan satu sama lain. Namun, Babad Tanah Jawi pernah menceritakan peristiwa pembunuhan tersebut. Disebutkan bahwa pembunuhan terhadap Raden Dobras memang benar dilakukan oleh Pangeran Singosari. Pemicunya adalah Raden Dobras melakukan serong dengan istri Pangeran Singosari, Raden Ayu Singosari. Tidak hanya dengan putra Pangeran Pekik, sang istri juga memiliki kekasih lain, yakni Pangeran Adipati Anom. Ketika putra mahkota tahu bahwa istri Singosari juga berbuat serong dengan Raden Boras, diberitahunya adiknya perihal penyelewengan istrinya itu. Setelah mendapat informasi tersebut, Imbuh Mainsa, Pangeran Singosari lantas mengundang Raden Dobras. Dia lalu membawanya ke sebuah kebun di pegunungan. Di tempat itulah Raden Dobras dibunuh. Mayatnya kemudian dilemparkannya ke dalam sumur. Keesokan harinya,
Pangeran Pekik meminta seseorang mencari putranya. Dia pun mendapati putranya telah menjadi mayat. Rupanya tidak hanya cerita tutur saja yang mencatat peristiwa pembunuhan tersebut. Sebuah laporan dari pejabat pemerintah Belanda di Mataram juga merekamnya. Menurut peneliti Belanda, seperti dikutip The Graph, kisah perselisihan dua pangeran itu cukup terkenal di kalangan orang-orang Belanda. Meski ada sedikit perbedaan dengan kisah dari babat tanah Jawi, seperti nama Raden Dobras menjadi Raden Dubras, dan istri Pangeran Singosari dikenal dengan nama Ratu Blitar. Konon pada suatu malam putra mahkota bersama beberapa orang kawan, diantaranya Raden Dubras, mengunjungi istri Pangeran Singosari sejak pukul 12 sampai pukul 3 dini hari. Ketika Pangeran Singosari sedang bersembahyang di masjid, ketika suami yang dikhianati itu pulang, mereka lari. Tetapi Raden Dubras tidak sempat kabur sehingga tertangkap. Karena ia tidak mau mengkhianati putra mahkota dan tidak mau menjawab segala pertanyaan yang diajukan, ia ditikam dengan keris oleh Pangeran Singosari dan dengan diam-diam dikuburkan di belakang rumah, ungkap Valentin, sebagaimana dikutip The Graph. Mengenai benar atau tidaknya tindakan seorang Pangeran Adipati Anom dengan adik iparnya Ratu Blitar, The Graph mencatat jika laporan pejabat Belanda membenarkannya. Hubungan mereka bahkan masih terjalin hingga tahun 1679 setelah Pangeran Adipati Anom menduduki tahta bergelar Amangkurat II. Sementara Pangeran Singosari ketika itu sudah tiada. Sulit untuk diragukan apakah kedua pangeran itu benar-benar terlibat dalam persoalan gawat mengenai seorang wanita, Ratu Blitar. Kenyataan kuat mengenai pertengkaran ini ialah adanya Ratu Blitar itu sendiri. Demikian kisah perselingkuhan berdarah di Mataram. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.